Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Dwi Intan dengan NIM 8596763554. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tumbuh kembang makhluk hidup. Tujuan belajarnya memahami perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menguraikan contoh fenomena tumbuh kembang makhluk hidup. Fenomena pertumbuhan dan perkembangan. Apa ada yang tahu? Apa itu fenomena pertumbuhan dan perkembangan? Baik, pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif berupa penambahan ukuran. Contohnya seperti peningkatan tinggi badan manusia. Yang kedua, perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kualitatif menuju kedewasaan. Contohnya seperti proses berbunga pada tumbuhan. Tumbuh kembang pada tumbuhan. Contohnya seperti biji. Awalnya, biji menyerap air atau bisa disebut ambibisi. Lalu, perkecambahan. Pluma tumbuh menjadi batang. Radikula menjadi akar. Lalu, tanaman dewasa. Tumbuhan berbunga dan menghasilkan biji baru. Tumbuh kembang pada hewan. Contohnya seperti nyamuk. Awalnya, nyamuk betina bertelur di air. Telur-telur ini biasanya menetas dalam waktu 1-2 hari. Lalu, telur berubah menjadi larva. Setelah menetas, larva hidup di air, makan, dan tumbuh. Mereka bernapas melalui tabung di permukaan air. Tahap ini berlangsung sekitar 7-10 hari. Lalu, larva berubah menjadi pupa. Larva yang berubah menjadi pupa atau kepompong, pupa tidak makan, tetapi tetap aktif di dalam air. Tahap ini berlangsung dalam waktu 1-3 hari. Dan yang terakhir, pupa menjadi dewasa. Pupa berubah menjadi nyamuk dewasa yang kemudian keluar dari air, siap terbang dan mencari makan. Tumbuh kembang pada manusia. Awalnya, bayi yang berumur 0-1 tahun, yaitu pertumbuhan fisik cepat, mulai belajar menggerakkan tubuh dan berinteraksi pada lingkungan. Balita 1-5 tahun mulai belajar berjalan, berbicara, dan melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Yang ketiga, anak-anak, yaitu yang berumur 6-12 tahun. Tubuh stabil, belajar banyak keterampilan sosial dan akademik. Yang keempat, remaja, yaitu dengan usia 13-18 tahun. Masa pubertas, perubahan fisik pesat, perubahan emosional, dan perkembangan identitas. Yang kelima, ada dewasa muda, yaitu dengan usia 19-40 tahun, yaitu perkembangan karir, hubungan, dan kemandirian. Yang keenam, ada dewasa maida, yaitu dengan usia 41 tahun dan sampai 60 tahun, yaitu stabil dalam pekerjaan, keluarga, dan peran sosial. Yang terakhir, yaitu lansia. Lansia berumur 60 tahun ke atas, yaitu penurunan fisik, persiapan masa pensiun, dan refleksi hidup. Baik, saya akan menjelaskan faktor internal dan eksternal tumbuh kembang pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang pertama, faktor internal tumbuh kembang pada tumbuhan, yaitu genetik pada tumbuhan. Variasi gen mempengaruhi bentuk, rasa, dan kemampuan metabolisme. Hormon pada tumbuhan, yaitu auskin atau pertumbuhan primer, gibberellin, sitokinin, dan etilin. Faktor internal pada hewan dan manusia. Genetik pada hewan dan manusia menentukan tinggi badan, warna kulit, dan ciri yang lainnya. Hormon pada hewan dan manusia yaitu hormon pertumbuhan yang mengatur tinggi dan perkembangan fisik. Faktor eksternal tumbuh kembang pada tumbuhan dan hewan dan manusia.
Faktor eksternal pada tumbuhan yaitu nutrisi, membantu pertumbuhan daun dan batang. Cahaya penting untuk fotosintesis. Air mendukung turgor sel. Suhu menunjang proses metabolisme. Faktor eksternal tubuh kembang pada hewan dan manusia. Makanan yang bergizi, oksigen, aktivitas fisik, dan suhu lingkungan. Kesimpulannya, yaitu tumbuh kembang makhluk hidup adalah proses alami yang meliputi pertumbuhan atau penambahan ukuran dan perkembangan, yaitu peningkatan fungsi menuju kedewasaan yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Baik, itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.